Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan dari Raihan Arliansyah, ada Andi Muhammad Syapur, dan terakhir ada Ahmad Fardal Umalati, dan saya sendiri ada Muhammad Janur Rizky. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang profil perusahaan. Rukun adalah layanan di bawah naungan PT Jaringan Solusi Bergerak JSB yang disediakan sebagai solusi atas permasalahan yang dialami oleh banyak pengurus wilayah, RT, RW, apartemen, atau paguyuban dalam pengelolaan data kewilayahan serta bagian warga sebagai anggota masyarakat di wilayah tersebut. Spirit rukun adalah menciptakan pengelolaan kewilayahan yang berbasis digital yang memudahkan dan meringankan bagi pengurus, sehingga masalah klasik yang terjadi di masyarakat ketika pengarusan wilayah merasa terbebani dalam tugas dan tanggung jawab dalam mengalokasikan data dan komunikasi warga yang terdapat diselesaikan. Next. Nah, fitur rukun.com ini ya ada yang pertama itu ada pengurus, di mana pengurus ini untuk melihat beberapa pengaruh tempat RT atau RW dan wilayah yang terdaftar. Selanjutnya ada keuangan. Keuangan digunakan sebagai pencatatan jumlah uang, pemasukan dan pengeluaran secara sistematis yang otomatis diberikan dalam aplikasi dan perhitungan dan juga pengeluaran uang. Selanjutnya ada di informasi, memberikan suatu berita acara atau seperti papan pengetahuan agar warga mendapatkan informasi terbaru yang terus update secara langsung. Dan juga ada ADM, tagihan administrasi. Tagihan biasanya digunakan untuk pencatatan penggunaan warga dalam bentuk iuran sumber seperti kebersihan dan tempat penjagaan keamanan. Selanjutnya ada pengaduan, digunakan untuk meletakkan tempat baru, laporan-laporan warga dalam pengaduan tempat dan permasalahan yang dikeluhkan. Selanjutnya ada peraturan, biasanya digunakan untuk melihat informasi tentang pendapatan peraturan-peraturan wilayah di sekitar RT ataupun RW yang diberikan. Selanjutnya di tagihan, digunakan untuk melihat berupa tagihan yang belum dibayar di aplikasinya dan beberapa peringatan agar membayar tagihan tersebut di dalam aplikasi fitur rukunnya. Selanjutnya ada jual dan jual beli. Biasanya digunakan untuk mengiklankan barang berupa penjualan jasa, menjual barang yang tidak terpakai, dan juga bisa juga digunakan sebagai mengiklankan tempat penjualan seperti toko, warung, salon, dan lain-lainnya yang membantu para warga untuk di penggunaan fitur rukun. Selanjutnya yang terakhir itu ada tombol darurat, di mana fitur ini berguna untuk membutuhkan bantuan seperti darurat dalam bencana alam agar memudahkan dan juga menginformasikan ke pengurus petugas yang ada di aplikasi untuk datang langsung. Next. Ada equipment and analysis. D. Yang pertama informasi. Perlunya dikembangkan dalam aplikasi ini agar informasi bisa dibuat jauh sebagai informasi yang dapat disebarluaskan oleh ketua dan informasi warga yang ingin disampaikan, di mana sudah memiliki not dan juga catatan yang ingin disampaikan dan tingkat pos dalam bentuk tanggal perilisan informasi yang disebarkan. Seperti contoh, informasi pembagian hewan kurban, di mana 7 hari sebelum di Idul Adha sudah dibuat not untuk menginformasikan dan tingkat di pos dari jadwal setting yang diberikan di hari perilisan berita tersebut, agar tidak lupa. Dan di keuangan ya sangat penting, di mana warga membutuhkan tempat penyimpanan uang dalam jangka mudah dan gampang. Maka dari itu, mengembangkan penyimpanan uang dalam aplikasi rukun.com agar memudahkan warga membayar nantinya, seperti tagihan-tagihan yang ada di aplikasi rukun.com, dan memudahkan dalam bertransaksi tersebut. Oke, next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Potensi pengembangan aplikasi rukun CO. Yang pertama ada administrasi tagihan, pengaduan privat di mana pengaduan hanya dilakukan dan dapat diketahui oleh pengurus saja tanpa diketahui oleh orang lain. Pengaduan publik, di mana pengaduan ini dapat dilihat oleh seluruh warga, bahkan warga lain dapat memberikan komentar terhadap pengaduan tersebut. Yang kedua ada tombol darurat. Ketika warga menyampaikan kondisi darurat, maka HP pengurus secara otomatis akan berbunyi dan menampilkan informasi kedaruratan tersebut. Next. Solusi yang ditawarkan, yang pertama ada kelemahan. Kesatu, tidak memiliki fitur pembatalan atau edit. Yang kedua, aplikasi masih dalam tahap pengembangan. Yang ketiga, hanya dilaporkan di warga yang terdaftar dalam lingkungan tersebut. Yang keempat, aplikasi hanya dapat dibuka dengan internet. Yang kelima, kurangnya pengetahuan masyarakat dalam mengakses layanan aplikasi. Kekuatannya,
Yang pertama ada berbasis aplikasi mobile hingga mudah diakses dimanapun dan kapanpun. Yang kedua, layanan pengaduan atau pelaporan cepat dan terintegrasi. Yang ketiga, meminimalisir penggunaan kertas sebagai pencatatan pengaduan pelaporan. Yang keempat, membantu masyarakat dalam pelaporan dan pengaduan di lingkungan sekitar. Yang kelima, aplikasi ini pada dasarnya terstruktur dan terorganizer. Ancamannya, yang pertama, akan banyak pesaing yang berada pada bisnis yang sama. Yang kedua, tidak ramah pengguna yang berkebutuhan khusus atau disabilitas. Yang ketiga, kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan dan menggunakan aplikasi digital masih rendah. Peluangnya, yang pertama ada ketersediaan layanan internet di berbagai tempat. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan, melaporkan, dan merapikan lingkungan. Yang ketiga, meningkatkan keefektifan dan efisien aparatur pemerintah. Yang keempat, memberikan masukan ataupun pandangan mengenai kinerja. Next. Fitur yang selanjutnya ada identifikasi proses bisnis. Fitur pengaduan, di mana kami membahas ini seringkali pengaduan dari warga dari hal kecil hingga besar, hingga kami akan membuat use case diagram dan beberapa struktur skenario yang ada pada sistem rukun CO. Next. Yang selanjutnya ada use case diagram. Use case diagram merupakan gambaran atau representasi dari interaksi yang terjadi antara sistem dan lingkungannya. Use case adalah teknik penemuan kebutuhan perangkat lunak yang dikenalkan pertama kali pada metode pendekatan berbasis objek. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kemudian ada use case skenario. Skenario use case mendeskripsikan aktor-aktor yang melakukan prosedur dalam sistem, serta menjelaskan respon yang ditanggapi oleh sistem tersebut terhadap prosedur yang dilakukan oleh aktor. Use case skenario itu yang pertama use case name, area, stakeholder, level, deskripsi, triggering, event, kemudian skenario, step, performance, melakukan login aplikasi, kemudian yang kedua memilih layanan laporan, yang ketiga mengisi identitas pelapor dan deskripsi kejadian, yang keempat menunggu antrian tiket laporan, yang kelima mendapatkan email dari aplikasi. Next. Kemudian ada use case skenario atau UCS. Yang pertama use case name, area stakeholder, menganalisa laporan pengaduan lapangan, kemudian level tingkatnya internal, deskripsinya case instant, staff menganalisa dan membaca dengan pelapor warga dan melakukan analisis pelapor yang disampaikan warga. Kemudian triggering event, menganalisa laporan yang disampaikan. Skenario step performance, info step, yang pertama lakukan login aplikasi, yang kedua staf membuka laporan list pengaduan pelapor warga, yang ketiga staf melakukan pemilihan pelapor pengaduan warga, yang keempat staf melakukan pengecekan dan menganalisa laporan, yang kelima staf melakukan SCC atau delete laporan yang tidak valid. Boleh di next. Kemudian activity diagram. Diagram aktivitas adalah bentuk visual dari alir kerja yang berisi aktivitas dan tindakan, yang juga dapat berisi pilihan, pengulangan, dan konsurensi. Dalam Infinite Modeling Language, diagram aktivitas dibuat untuk menjelaskan aktivitas komputer maupun alur aktivitas. Yang pertama, warga masuk ke APK rukun, kemudian memilih aplikasi halaman utama pelapor. Yang ketiga, mengisi informasi pelapor dan ini, kemudian pelapor form masuk ke dalam staf laporan, kemudian sistem. Sistemnya itu pelaporan diterima oleh sistem bagian laporan form,
Kemudian form pelapor kepada staf pengurus. Kemudian staf pengurusan penerimaan pelapor form warga. Kemudian menganalisa pelapor form warga. Kemudian melakukan tindakan kepada form pengaduan. Kemudian menerima pelapor form laporan warga. Dan melakukan tindakan pengurus yang diberikan estimasi 7 hari. Next. Class diagram. Yang pertama itu pengurus. Yang pertama login. Kemudian yang kedua menyusun susunan pengurus yang aktif. Ketiga melihat riwayat kepengurusan di masa yang lalu. Kemudian keuangan. Yang pertama pencatatan uang masuk, pencatatan uang keluar. Yang ketiga lihat rangkuman transaksi per bulan maupun per tahun. Yang keempat lihat riwayat transaksi yang sudah dicatat. Yang kelima mengakomodasi pencatatan keuangan yang sudah terlewat. Kemudian administrasi tagihan. Yang pertama itu iuran pengelolaan lingkungan IPL, akumulasi dari iuran sampah, iuran warga, dan iuran keamanan. Yang kedua tagihan pemakaian listrik jika listrik dikelola oleh pengurus wilayah. Yang ketiga tagihan pemakaian air jika dikelola oleh pengurus wilayah. Yang keempat tagihan lain yang dapat meliputi iuran yang bersifat insidental seperti sumbangan pembangunan fasilitas umum, sumbangan kegiatan wilayah. Yang kelima, denda. Jika wilayah menerapkan denda terhadap warga. Kemudian pengaduan. Yang pertama membuat pengaduan privat atau publik. Yang kedua, privat hanya dapat diketahui oleh pengurus saja. Yang ketiga, publik dapat dilihat oleh seluruh warga, bahkan warga lain dapat memberikan komentar terhadap pengaduan tersebut. Kemudian dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada telepon. Yang pertama ada catatan publikasi nomor-nomor telepon penting yang berguna bagi seluruh warga dalam segala kondisi. Yang kedua, catat dan publikasi nomor-nomor yang bisa jadi dibutuhkan saat-saat tertentu oleh seluruh warga dan wilayah. Peraturan. Yang pertama ada peraturan pemerintah bagi mensosialisasikan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah maupun pusat daerah. Yang kedua ada peraturan wilayah bagian mensosialisasikan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pengurus wilayah hanya untuk berlaku. Yang ketiga ada perizinan. Bagian yang mensosialisasikan informasi tata cara pengurusan perizinan yang berlaku. Tagihan. Yang pertama, informasi tagihan. Riwayat 3 tagihan dan transaksi pembayaran oleh warga dapat dilakukan oleh lebih mudah. Yang kedua ada sebagai warga. Dapat mendapatkan informasi tagihan, riwayat 3 tagihan, bahkan melakukan informasi pembayaran dalam satu tempat merupakan salah satu kebutuhan di setiap bulan yang ditemui. Yang ketiga ada melalui rukun. Warga bisa mendapatkan kemudahan dalam hal tersebut. Bahkan warga pun dapat menyimpan tagihan-tagihan tersebut ke dalam email melalui fitur yang disediakan oleh rukun. Jual beli. Yang pertama ada informasi warung, toko, jasa. Yang kedua informasi jam operasional. Yang ketiga informasi produk, barang atau jasa yang tidak dibatasi. Yang terakhir ada tombol darurat. Yang pertama ada menyampaikan kondisi darurat sedini mungkin. Selanjutnya ada sequence diagram atau disebut diagram pengaduan warga. Yang pertama itu ada pengunjung, di mana ada pertama dari username password, terus lanjut ke login, yang kedua username password, yang ketiga ada data user, yang keempat validasi user di bagian data user, yang kelima ada username atau password salah, yang keenam ada pesan atau username, atau yang terakhir ada password salah. Yang terakhir juga menampilkan menu di bagian data user, dan terakhir ada menu tampilan di bagian login. Diagram pengaduan pengurus. Yang pertama menampilkan form login di bagian form admin. Yang kedua mengisi username dan password. Yang ketiga memvalidasi data di bagian controller. Yang keempat pesan kesalahan. Yang kelima ada pengambilan data. Yang keenam ada data cek login. Yang ketujuh login. Yang ke-8 ada tampilan halaman utama. 9 kelola data, ke-10 ada kembali halaman utama, 11 ada logout. Usulan user interface dari rukun.
Jadi yang pertama itu saya menambahkan beberapa fitur rukun di bagian keuangan, yang dimana keuangan ini sangat dibutuhkan oleh warga-warga untuk sebagai pembayaran, bulanan, iuran, dan lainnya. Di sini saya menambahkan interface kayak penambahan saldo digital, ya dimana kalau membayar secara langsung menggunakan saldo digital di mana saja dan kapan saja sangat mudah. Dan juga menyediakan sedia top up seperti layanan GoPay, OVO, Linkaja, dan Dana yang dapat digapai semuanya di Alfamart dan Indomaret. Yang terakhir ada cara-cara pengisiannya. Yang pertama pemilihan dari top up saldo melalui tekan klik. Yang kedua ada pemilihan pembayaran, proses pemilihan nominal untuk penungguan proses nominal masuk, dan terakhir top up berhasil. Dari usulan interface tersebut memudahkan pembayaran-pembayaran bagi warga yang ingin mengeluarkan seperti pembayaran iuran warga yang lainnya. Kesimpulan, hasil dari analisis aplikasi Rukun CO yang telah dilakukan, kami mengusulkan pengembangan fitur di keuangan. Fitur keuangan yang kami kembangkan untuk kepentingan bersama. Alasan kami memilih fitur pengaduan publik karena merupakan salah satu isu yang penting bagi masyarakat, sehingga kami mengambil salah satu contoh permasalahan yang sering terjadi di masyarakat, itu pembayaran serba digital masa sekarang, dan mudah di mana saja dan kapan saja. Fitur keuangan dapat membuat warga gampang mengingat akan tanggung jawab dalam membayar. Dengan beberapa kami mengidentifikasi proses bisnis yang terjadi untuk pengusulan user interface pada fitur pengaduan publik, mulai dari use case diagram, UCD, ada use case skenario, ada UCS, activity diagram, dan class diagram, dan sequence diagram dan proposed user interface yang ada. Sehingga semoga dapat dimengerti dalam dimahami dengan sesama dengan pekerjaan tersebut. Mungkin itu saja dari kelompok 1. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.